Oke, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan review ya untuk indikator terbaru update dari Torto Traders, indikator custom Dragonize. Scriptnya udah saya share ya di server Discord untuk member VIP cuan expert. Kalian sudah bisa akses scriptnya. Di sana sudah ada linknya ke Notion ya. Sini Dragonize V1, Dragonize Day Trade M5 SAU USD BTC USD. Jadi kalian bisa pakai di SAU sama BTC. Cuman sudah saya optimize di sini penggunaan untuk M5 ya. M5 tapi kok day trade Mas? Oh iya, nanti saya akan kasih tahu ya kelebihannya. Oke. Kita cek ini tampilan dari Dragonize. Perbedaannya tidak ada dashboard. Kalau di Turtle Skull kan ada dashboard ya di sini. Dashboard volume, dashboard trend gitu kan. Kalau di Dragonize tidak ada, lebih clean. Cuman saya taruh ini candle high time frame di sini ada M15, H1, H4. Jadi bisa ngintip time frame di atasnya. Ya, sekaligus ya 3 time frame di sini. Walaupun kita pasang di M5, jadi kita bisa ngelihat susunan candle pattern yang terbentuk di time frame di atasnya. Kita pasang di M5, berarti kita bisa lihat time frame M15, H1, H4 lagi kebentuk candle seperti apa gitu kan. Nah, kita langsung bisa melihat trennya seperti apa. Volume itu kan dilihat dari candle yang terbentuk ya. Jadi kita bisa ngelihat. Oke. Kemudian seperti biasa ada label buy, ada label sell, dan ada zona ya. Ini zonanya otomatis ya, nanti saya akan jelasin seperti apa. Kita cek settingannya untuk Dragonize sini. Yang pertama ada fitur supply and demand seperti biasa. Sensitivitasnya kalian bisa robah nilainya sesuaikan dengan gaya trade. Lebar zonanya juga bisa diperbesar atau diperkecil. Extend box ini right ya sampai ke kanan full sini geser. Kemudian time frame yang dipakai acuannya saya pakai di M15, jadi dia akan screening supply and demand di M15 yang akan ditampilkan gitu. Kalau kalian biasanya Mas supply demand yang bagus tuh yang time frame besar ya, kalian tinggal ganti aja di sini. Nanti dia akan nyari supply demand yang di H1 misalkan, dia akan cari nanti supply demand H1-nya di mana. Nah, dia akan nyari di sana. Itu kan. Cuman biasanya jauh-jauh kalau ini kan tuh di sini kan baru muncul. Itu. Kalau saya pribadi saya pakai di M15. Cek time frame satu tingkat di atasnya ya, M5 ya. Nah, di sini ini demand, ada supply terdekat, ada demand di sini terdekat. Warna kalian bisa robah bebas. Untuk SNR defaultnya saya pakai warna grey ya, biar tidak bingung. Saya pakai gaya garisnya dot ke titik-titik ini. Nah, kayak gini nih. Ini mantul ya, belum bisa breakout body di bawah garis SNR ini. Kita lihat masih rejection di sini, rejection lagi 2 kali. Ini banyak rejection di sini. Oke. Kemudian lebar zona tinggal perbesar atau perkecil, itu tergantung selera. Expand SNR fungsinya sama kayak di sini extend box, dia akan geser terus ke kanan gitu kan. Kemudian ini fitur utama seperti biasa, sensitivitas signal kayak di Tortoise kayak Kudrilla sama aja ya, kalian input sensitivitas signalnya. Ini teman-teman yang ngulik perbedaannya, semakin kecil ya semakin banyak signalnya, kalau semakin besar semakin jarang. Cuman untuk di Dragonize ini saya masukkan filter IMA.
Filter EMA nya saya pakai EMA Link yang 200. Nah, ada yang pakai EMA 50. Itu kembali lagi ke gaya trading teman-teman ya. Saya pakai EMA 200 di time frame M5 gitu ya. Misalkan mau pakai M15 ya bisa M15 kan, tapi biasanya signalnya akan semakin berkurang gitu. Apalagi ketika tren di time frame besarnya itu lagi bullish atau bearish yang lagi kencang-kencangnya, biasanya signalnya kalau lagi bullish ya buy only kebanyakan yang munculnya gitu. Kalau filternya selama candle di atas EMA 200. Misalkan kalau bearish si posisi harga terus di bawah EMA ya sinyal yang muncul ya sell terus gitu ya. Kemudian untuk SAL, nah ini dia SAL TPSL ini adalah ini zona ini zonanya otomatis dibikin ketika muncul signal. Ketika muncul signal, kalau biasanya kita kan bikin otomatis ya di trade bikin manual gitu ya. Kita kan suka bikin manual di sini. Ada signal sell nih, kita kan suka di mana nih gitu kan. Mau ngambil di sini targetnya berapa, RR-nya gitu. SL-nya berapa gitu kan. Cuman kadang kita bingung gitu. Ini di mana ya nanti SL-nya, RR-nya mau berapa gitu kan. Kalau di sini saya masukkan fitur otomatis membuat zona TPSL dengan SL modenya pakai ATR. Jadi dia harganya dinamis. Ketika harga bergerak, SL-nya juga akan bergerak. Cuman untuk awal kalian set SL itu hitungannya mudahnya gini. Contoh adalah ini ya, signal sell dulu ya. Ketika harga breakout body di bawah EMA 200, otomatis kan kita naruh SL-nya di atas high terakhir ditambah berapa pip gitu kan di atasnya. Jadi pastinya di atas EMA nyari high terakhir ya, tinggal ditambah berapa pip gitu kan, untuk menghindari wick kayak gini nih, ekor maksudnya kan. Gold itu suka ninggalin ekor kan sebelum dia nanti lanjut lagi ke arah mana gitu, biasanya seperti itu. Kayak gini nih, memang close body-nya di sini tapi dia ninggalin ekor di sini buat nyapu liquidity nih, kayak gini. Ini kan memang close body-nya di zona demand, tapi kan dia ninggalin ekor ke bawah. Seperti itu, gold itu punya kebiasaan seperti itu. Nih kayak gini. Ini kan mantul memang close body-nya di zona ini SNR, tapi dia ada sapuan dulu ke bawah. Kayak gitu. Oke, paham ya? Kayak gini, ini buy ini karena trennya dilihat dari time frame besarnya itu terlihat ada bullish trend, otomatis ATR yang di sini saya kan ngasih nilai ATR-nya besar di sini 21. Kemudian multiplier for SL-nya adalah 7. Jadi dia akan zonanya akan besar. Gitu. Kemudian ada fitur shift SL to BA after. Nah, ini adalah memindahkan SL ke BA, ke entry. Setelah apa? Ada pilihan di sini, ada TP1, TP2 atau tidak sama sekali. Jadi misalkan ada gaya trading teman-teman yang pakai multi layer ya, kayak sekali entry itu bisa 2 atau 3 posisi, atau menunggu retracement pullback satu posisi di sini misalkan, kemudian ada pullback turun lagi, dia buka posisi lagi, kemudian turun lagi ya buka posisi lagi, terus di layer kan sampai nanti dia running profit. Nah, memindahkan SL yang tadinya ditaruh di sini ke BA nanti setelah TP1 gitu. Nanti ketika udah target TP1 kena,
ya SL nya dipindahin ke BE untuk mengunci profit tadi. Ketika harga nanti turun ya tidak ada minus. Kekurangannya adalah udah kena BE harga lari. Nah itu kekurangannya seperti itu. Cuman kelebihannya ketika tidak ada pullback atau ketika tidak ada retracement, harga terus lari ya enak banget gitu kan. Contohnya, nah ini dia SL di sini kan, open sell udah di bawah EMA, kita nunggu retracement ke atas, masuk ke order block ini, open sell turun, kena sampai zona demand sini, naik, nah kena BA di sini, Nah kelebihannya ketika harga balik terus naik ke atas ke sini, nah ini tidak kena SL karena kita sudah mengunci profit pertama di sini, udah ambil posisi. Ketika menyisakan posisi yang belum kita close ya, kita kunci. Nah ketika harga nembus dan balik ke sini, ini tidak kena SL karena sudah di set di sini, ya kan? Seperti itu kelebihannya. Kekurangannya ya kalau misalkan ternyata kena BA terus turun lagi ya tadi jadi profitnya malah berkurang gitu kan, harusnya terus lari ke bawah. Nah udah kena BA, udah close semua posisi, ternyata running lagi sellnya gitu. Cuman kelebihannya tadi menghindari tadi ketika SL sini udah terkunci. Kemudian kelebihan yang kedua adalah profit lari jauh kayak gini. Nah tidak ada pullback, tidak ada ditengok dulu gitu kan ke bawah. Di sini buy, masuk terus lari sampai TP1, kita sudah set BE ke sini ya, terus lari terus tidak ada menyentuh ke zona ini lagi sampai akhirnya TP maksimal di sini. Nah itu kelebihan yang kedua. Kurangannya tadi cuman satu aja ya, ketika harga balik misalkan. Nah ini misalkan belum TP1 kita sudah set BE ya, masuk kena BA misalkan ya, karena tadi pengen di atasnya dikit, profitnya lari ke sini karena udah kena BA di sini ya, kita nggak dapet di sini, sampai profit maksimalnya nggak dapat karena udah kena BA di sini gitu. Nah kelebihannya tadi ya ada 2 poin, jadi kayak gini menghindari SL ya. Misalkan di sini ini kan ada posisi sell di sini, posisi sell. Nah kita nyari di sini, nyari high terakhir di sini. Teman-teman misalkan ada rasionya kecil karena di trend besarnya itu sebenarnya bullish trend, kita nyoba counter trend di sini ya, zonanya kecil nanti masuknya, jadi SL yang kena pun masih terbayar sama signal utamanya bullish buy gitu ya. Oke, jadi zonanya otomatis tidak bikin manual seperti ini. Kalian jadi tidak perlu gambar-gambar dulu kalau misalkan ini. Dan enaknya tidak ada repen ya. Repen itu maksudnya suka ada yang indikator itu dibikin perfect gitu. Suka dibikin perfect kayak selnya tuh benar-benar di pucuk, buy-nya tuh benar-benar di bottom, di bawah gitu kan. Itu biasanya dia nge-repen, ngegambar ulang. Jadi yang tadinya di sini misalkan selnya ada lagi high, terus dia selnya itu dia pindah ke sini gitu. Biasanya itu indikator repen ya, pengen terlihat sempurna. Itu kalau di backtest hasilnya tuh selalu bagus, itu win rate-nya bisa gede banget gitu. Banyak itu yang indikator seperti itu ya, indikator repen namanya. Kalau di sini ya, kalau SL ya SL.
Kalau BA kena BA ya BA gitu, BA atau BE sih, pokoknya break even lah intinya. Kayak gini nih, SL ya SL aja. Nah ini buy running sedikit. Nah kalau scalper udah biru ini ya pasti kebanyakan dicopet aja biru kan, nunggu nanti pullback. Kalau ini hold misalkan udah kena SL duluan di sini kan, ini garis SL. Atau beruntungnya kalau misalkan punya equity lebih kan kita pasang di bawah zona demand ini SL-nya. Di bawah zona demand di sini. Ini kan demand terakhir ya. Kalau ini kan ceritanya ini belum ada. Nah, gini. Ya kan kena tipenya. Take profit 1, profit 2 kan rasio 1,8. Kalau punya equity lebih ya dibikin satu layar, kemudian turun di layar lagi sampai dia belum menyentuh SL, kita hold sejauh mana. Karena kita lihat di low terakhir yang terbentuk ini sini, kita kasih berapa pip. Nah ini dia terbentuk di sini ya. Zona demand terakhir kan di sini, zona demand terakhir. Dia kan pasang SL-nya di bawah ini zona demand ini. Karena sebelumnya kan ini nggak ada zona demand ini. Adanya ini zona demand, jadi kita pasang di bawah sini. Ini acuannya ya di sini. Jadi tambahkan beberapa poin atau beberapa pip ke bawahnya, menghindari wick, menghindari ekor. Nah, ini kayak gitu. Oke, paham ya? Kalau di auto pakai ATR karena dia mengikuti volume yang masuk, biasanya zonanya zona otomatis itu ya tidak di bawah demand gitu, cuman menghitung di bawah IMA dan di bawah low terakhir gitu kan. Di bawah IMA dia pakai benar-benar zonanya di sini di bawah low ini gitu, karena buy-nya kan munculnya signalnya di sini, jadi ini kan nggak ada, jadi di bawah IMA di bawah low ini. Makanya ini kena SL, keburu kena SL dan lari ke atas. Cuman teman-teman kalau misalkan udah jeli ya, tinggal cari kayak tadi ya, cari demand terakhir, tambahkan beberapa pip, atau cari supply terakhir, tambahkan beberapa pip di atasnya. Karena zona otomatis ini hanya menghitung logic dari sini, logic ATR sama multiplier for SL-nya mau berapa. Risk reward-nya ini kalau 4 ya semakin lebar, kalau 3 ya semakin kecil, 2 kecil, 1 kecil, 1 banding 1 berarti kalau 1, ini 1 banding 4. Oke. SL modenya tadi ya bisa. Nah, ada poin. Kalau poin itu misalkan saya mau berapa poin gitu kan. Nanti tinggal di sini, ininya yang diganti berapa poin SL-nya. Jadi fix ya. Ini SL-nya tidak akan robah. Terus aja hitungan 50 poinnya 50 poin terus SL-nya. Kalau ini ATR itu dinamik. Setiap ada signal itu robah-robah SL-nya. Nah, ini 50 poin, ya ini 50 poin. 50 pips ya, sorry. Jadi saya edit ininya di scriptnya. Kalau ATR ya ini beda-beda. Nah, kalau ATR dia akan menyesuaikan EMA dan volume yang masuk. Oke. Kemudian saw reversal ada zona, bukan zona, dia pakai label ya. Nah, ini reversal up, tandanya udah overbought. Ada kemungkinan mau reversal, tapi ini bukan berarti bahwa kalau ada reversal up langsung bisa buy, enggak. Kita cek dulu sampai mana dia akan turun lagi, sampai terbentuk candle pattern yang baru di time frame di atasnya seperti apa. Kalau saya pribadi, saya nggak pakai reversal,
saya nunggu aja di supply and demand, tapi ada beberapa request dari teman-teman pengen ada fitur reversal. Kemudian HTF1, HTF2, HTF3 tadi ya udah ya, di awal-awal sudah saya jelasin. Ada 15 1 jam 4 jam ini ngintip time frame besar di atas time frame yang kita pasang indikatornya, misalkan di M5. Ada yang request pengen lihat dong candle pattern di time frame di atasnya biar nggak pindah-pindah gitu kan, bolak-balik ngecek. Nah ini 4 ini adalah jumlah candle ya. Kalau 4 nya 4 candle gitu kan. Oke, itu aja paling. Nah ini sini nanti muncul di sini kan, kalian bisa ngintip 4 candle yang terbentuk dari masing-masing time frame. Oke. Jadi itu fitur utama dari Dragonize. Lebih mudah kalau menurut saya membacanya, lebih mudah. Kalau Tortoise kemarin banyak yang masih bingung, kalau ini lebih mudah, signalnya lebih jelas kalau menurut saya pribadi ya. Karena saya ngaturnya berdasarkan trennya dari EMA ditambah HTR gitu kan. EMA bisa kalian setting juga kan di sini. Nah, EMA tadi mana sih? EMA ini. Nah, ini semakin besar EMA filter time frame-nya ya, signalnya akan semakin akurat menyesuaikan time frame besar gitu kan. Cuman kekurangannya itu signal yang muncul akan jarang sekali. Nah, tipenya lebih ke day trade, makanya saya namakan untuk Dragonize ini khusus day trade gitu kan. Signalnya jarang-jarang tapi sekali masuk, kalau running itu bisa ratusan pip dapat ya Dragonize ini. Berbeda dengan Tortoise atau Goodrilla kemarin banyak yang dibolak-balik, dibontang-banting. Kasihan teman-teman yang ada aktivitas kerja di siang hari gitu kan, masih tetap kebingungan. Kalau ini saya pribadi lebih santai dan lebih mudah gitu kan, mengikuti tren EMA. Kemudian sekali signal lari tadi ya, ini tadi baik contoh ya, karena mengikuti auto dari ATR ini terkena SL. Kalau misalkan kita pasang secara manual tadi, ini bisa lari jauh banget kan, di hold tanpa kita intervensi gitu, lari jauh. Tadi kan demandnya di bawah demand ya, berapa pips ini. Nah, lari jauh. Ini juga, nah ini kan lari jauh sekali, tidak kena BE, tidak kena break even gitu kan, dia lari. Kalau ini masih ada kemungkinan kena break even. Ketika kita running masuk lagi kena break even. Kita coba entry lagi, di sini kena BE lagi. Ini ada news kayaknya, ini didorong, ini SL masuk dikit kena BE lagi. Cuman udah dibayar lunas nih sama signal ini nih. Kemudian ini, nah ini sesuai time frame di atasnya di M15, trennya masih bullish nih kan, dia tidak ada pullback dulu, langsung lari ke atas. Ini ada signal sell, cuman volume yang masuk itu kecil sekali. Nah, volume yang masuk kecil sekali. Kalau saya pribadi, kalau udah tahu tren di time frame besarnya itu bullish, ya saya fokus nyari buy aja gitu. Cuman ini karena saya pasangnya di M5, jadi dia di M5 EMA 200 M5 ya. Kalau di M15 ini pasti tidak akan muncul signal sell-nya. Di M15, nah kan, kalau di M15 tadi signal sell-nya nggak ada karena tidak close body di bawah EMA. Lebih bagus malah signalnya, lebih clean tuh. Ini performanya saya rasa
jauh lah, update kali ini lebih jauh kalau menurut saya. Logiknya kemarin saya cek gimana caranya biar nggak kena false signal, ya ini udah di backtest kemarin sampai tahun 2023 mengikuti tren, dipasang di M15 ya, ininya EMA filternya M15, EMA linknya yang 200, itu enak banget signalnya, jarang sekali ada false signal. Kita lihat udah berapa ratus pip ini, jarang kena BA juga. Ini kena BA masuk tapi udah TP1 TP2, ambil 2 posisi udah masuk. Ini buy juga nggak kena BI, dia lari langsung. Kalau misalkan di hold ya, terus kena BI paling di sini, udah lumayan berapa pip ke sini. Kemudian ini juga, ini di sini, tuh di sini doang lari ke sini, ini nggak sampai ke break even sini, udah lari lagi. Jadi di time frame di atasnya dia M15 lebih clean ya nih. Nah ini sini larinya sampai sini udah. Kemudian sell karena di bawah EMA dikit, ambil sell dikit. Buy ini juga karena break even ya, tidak sampai lari ke atas karena ini pasti di M15 nya sideways nih, formasi sideways di sini. Ini sell, ini pasti dari sell ya, switching nih. Nah ini dia sell kan, saya kena BI di sini, break even lagi. Ini sell kena break even lagi. Itu fitur yang ada di Dragonize. Menurut saya lebih lengkap. Teman-teman yang udah bosan sama Turtle Scalp boleh cobain testing Dragonize, diulik teman-teman, karena beda gaya trade ya, ada yang pakai di day trade, ada yang di scalping. Jadi silahkan, scriptnya udah saya share di server, ada 6 pilihan, Turtle Scalp, Goodrilla, Dragonize gitu kan, sesuaikan aja ya. Saya nggak maksa harus pakai Dragonize, cuman saya share fitur-fitur tambahan yang ada di Dragonize yang tidak ada di Goodrilla sama Turtle Scalp gitu. Oke. Kemarin ada yang DM dia lebih suka di Goodrilla, malah ada juga yang saya lebih suka di Goodrilla. Ya itu selera, balik lagi ya, seleranya kan beda-beda, fiturnya hampir mirip-mirip, tergantung teman-teman sendiri sukanya mau pakai indikator yang mana. Silahkan di backtest ya, di backtest ada yang fit di XAU, ada yang sukanya di BTC. Ya itu tadi ya, yang penting tujuan indikator ini memudahkan teman-teman biar nggak harus terus bolak-balik mantau chart ya. Jadi aktivitas di siang hari ketika kita sambil kerja atau lagi di jalan atau apapun, ada signal tinggal dicek, cek lagi time frame di atasnya, ya udah kembali lagi eksekusi, entry, ya tinggal open posisi, langsung ragu ya udah tinggal nunggu di next signal gitu ya. Segitu aja paling di video review untuk Dragonize custom indicator. Scriptnya di Notion ya, udah saya share di sini. Dragonize day trade M5 SAU dan BTC USD. Oke, apakah nanti akan ada update? Pasti akan ada update. Yang sudah menunggu update berikutnya ada Dragonize Scalp Trend. Nah ini khusus scalping, mengambil fitur dari Dragonize, saya adaptasi, kemudian saya masukkan khusus ada fitur counter trend ya, tapi saya buat di indikator terpisah biar teman-teman nggak bingung nanti, tinggal digabungkan aja.
Kemudian fitur alertnya ada di sini, fitur alert on Dragonize. Di sini ada Dragonize buy, Dragonize sell, reversal dan reversal up. Kalian cukup aktifkan 2 ini aja untuk Dragonize. Udah langsung aktif. Nanti sini saya pasang. Nah, ini dia. BTC SAU sini. Oke. Kalau ada yang mau ditanyain langsung DM ke sini di Discord ya. DM aja kalau mau ditanyakan. Kalau ada yang kesulitan untuk install script di akun TradingView-nya, cukup DM, kasih username, email sama passnya, nanti akan saya serahkan ke tim untuk install di akun TradingView teman-teman ya. Oke. Rekomendasi kalau misalkan mau trading langsung di TradingView, saya pakai broker Vantage ya. Broker Vantage biar langsung nggak bolak-balik ke MT5, tinggal ada signal open posisi bisa langsung di sini. Di TradingView itu lebih simpel, lebih praktis. Oke. Di next video sambil nunggu updatean berikutnya, nanti akan saya update di Discord server Money Hero. Oke. Sampai jumpa di next video.